Fisika. Di sini kita beranggotakan Saya Teresita Karia Consa. saya Lulu Kesisya. Saya Ismanika Hilarsati. Saya Vendewa Valentino. Saya Muhammad Panji Prasetyo. Ya, di sini kita akan menjawab soal-soal yang sebelumnya Budur berikan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan utamanya, sini aku pengen ngebahas dulu konsep GLB sama GLBB dari pengertiannya sendiri. GLB itu gerak lurus yang disebabkan oleh kecepatan yang tetap. Jadi dia itu percepatannya itu konstan atau nol. Untuk selanjutnya itu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Dari namanya aja kan udah berubah beraturan. Berarti ada yang berubah. Nah, jadi GLBB itu gerak lurus yang ada lintasannya itu yang berupa garis lurus, sehingga dia itu memiliki kecepatan yang konstan dan adanya percepatan dari si objek tersebut. Nomor 1, bagaimana kita bisa mengaplikasikan konsep GLB dan GLBB untuk merancang kendaraan yang lebih efisien? Untuk mengaplikasikan GLB dan GLBB untuk perancangan kendaraan supaya lebih efisien dan juga kenyamanan dan keamanan pengguna kendaraan. Terus contohnya itu mengoptimalisasi percepatan dan perlambatan, yaitu merujuk pada kelajuan, percepatan dan kelambatan. Contohnya sepeda listrik. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Panji. Saya punya contoh keduanya. Nah, contoh keduanya saya memilih bahan bakar. Nah, berkaitan dengan bahan bakar itu dengan konsep energi, efisiensi, dan konversi energi dalam sistem fisik yang menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan energi. Contohnya apa sih? Nah, contohnya ada pembangkit listrik tenaga uap yang bisa kita lihat sehari-hari lah ya, ada di mana aja. Nah, contoh ketiga yang terakhir adalah saya ambil desain transmisi. Apa sih desain transmisi itu? Biasanya berkaitan dengan sistem mekanis yang mentransmisikan energi dari satu mesin ke mesin yang lainnya. Contoh dari desain transmisi ini saya pilih pada transmisi pada sepeda. Oke. Soal yang kedua adalah apa yang terjadi jika suatu objek percepatannya negatif, yaitu suatu objek yang bergerak. Nah, sebagai contoh, jika suatu percepatan negatif, maka kecepatannya pun berkurang seiring bertambahnya waktu. Sebagai contoh, ada sepeda yang direm. Yang kedua, ada bola yang dilempar. Dan yang ketiga, ada mobil yang direm mendadak. Bagaimana pemahaman tentang GLB dan GLBB bisa membantu dalam meningkatkan keselamatan berkendara? Nah, salah satu contoh yang paling umum yaitu saat kita mengendarai sepeda listrik. Kecepatan maksimal sepeda listrik ini yaitu 25 km per jam. Nah, saat kita menarik gas tersebut, sepeda listrik itu akan bergerak dengan percepatan konstan hingga mencapai kecepatan tertentu. Sebaliknya, saat kita mengerem, sepeda listrik itu akan mengalami perlambatan yang konstan sampai berhenti. Itu dia penjelasan-penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.